Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, gimana hari ini masih semangat belajarnya? Semangat ya, harus semangat terus belajarnya meskipun kita masih belajar di rumah saja ya. Nah, hari ini kita pelajaran akidah Allah kita lanjut dari pembelajaran minggu lalu ya. Minggu lalu kita kan sudah belajar tentang akhlak terpuji ya. Nah, minggu lalu kita belajar akhlak terpuji yaitu sifat jujur. Nah, sifat jujur, ada yang masih ingat sifat jujur itu apa? Sifat jujur tidak berbohong ya, jadi berkata apa adanya, tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran akhlak terpuji yang selanjutnya. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu. Ya, sebelum belajar kita baca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kita lanjutkan ya pembelajaran akhlak terpuji yang selanjutnya yaitu ada sifat rajin ya. Nah, coba sifat rajin itu apa sih? Nah, sifat rajin ini merupakan sifat yang tekun dan giat dalam melakukan suatu pekerjaan ya. Jadi rajin ini bukan hanya dalam hal belajar saja. Jadi rajin ini bisa juga dalam bentuk hal melakukan pekerjaan lainnya, misalkan membantu ibu, belajar dan lain sebagainya. Apapun pekerjaannya, ketika kita melakukannya dengan rajin, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik ya. Nah, sekarang di sini ada cerita mengenai Arsad, anak yang rajin ya. Nah, ibu bacakan dulu, nanti kalian simak, nanti kalian juga di rumah baca lagi, pahami isi dari ceritanya ya. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Nah, sekarang kalian dengarkan dulu ibu bacakan, kalian simak apa yang ibu bacakan. Di sini ada Arsad, anak yang rajin. Arsad seorang anak yang pintar di sekolah. Anak yang pintar di sekolah, Arsad selalu mendapat nilai yang bagus. Ibu guru menyayangi Arsad. Ibu Arsad pun sangat sayang padanya. Arsad tidak pernah bolos sekolah. Arsad selalu rajin pergi ke sekolah, kecuali saat sakit. Arsad tidak ke sekolah. Di rumah, Arsad selalu mempelajari pelajaran yang diajarkan di sekolah. Ibu sangat bangga pada Arsad. Selain pintar, Arsad suka membantu mengerjakan pekerjaan ibu di rumah. Arsad biasanya membantu membersihkan tempat tidur atau menyapu. Arsad mengerjakan dengan tekun tanpa mengeluh. Ibu sangat sayang dan bangga pada Arsad. Nah, dari cerita ini kita dapat kita ketahui ya bahwa perilaku rajin ini merupakan perilaku yang sangat baik ya, yang harus kita miliki. Jadi, rajin ini tidak hanya dalam bentuk rajin di sekolah saja ya, jadi dalam bentuk melakukan pekerjaan di rumah juga ya. Nah, kita lihat di sini Arsad saat di rumah dia juga selalu membantu pekerjaan ibunya ya. Jadi dia tekun giat dalam mengerjakan pekerjaannya. Saat di rumah dia membantu ibunya, lalu dia membereskan tempat tidurnya, dia membereskan tempat tidurnya sendiri dan menyapunya. Berarti kan itu merupakan salah satu contoh sikap rajin di rumah ya. Nah, ketika di sekolahnya, sikap rajinnya yaitu dia tidak pernah bolos. Dia tidak pernah bolos sekolah, ia selalu rajin ke sekolah, kecuali kalau ia sakit ya. Kecuali kalau saat dia sakit, dia tidak pergi ke sekolah. Nah, Arsad ini juga rajin belajar ya, sehingga ia mendapatkan nilai yang bagus. Dia termasuk pada anak-anak yang pintar karena dia rajin, tekun belajarnya. Dia ketika dia di sekolah sudah belajar, lalu dia pulang ke rumah, dia di rumah juga mengulas kembali pelajaran yang telah diajarkan di sekolah. Jadi dia belajar lagi pelajaran yang telah dia pelajari di sekolah supaya dia lebih paham dan lebih ingat ya. Nah, coba kalian di rumah suka gitu nggak?
suka kalau habis belajar, kalau habis nonton video ibu, nanti kalian belajar lagi sendiri atau tidak? Ayo coba. Nah, harusnya kalian harus ini lagi ya, harus belajar lagi sendiri agar kalian lebih paham. Ketika sudah menonton video ibu, ketika kalian sudah belajar bersama ibu, kalian mengulas kembali, kalian belajar lagi sendiri supaya kalian lebih paham, kalian baca lagi teks-teks bacaannya supaya kalian lebih paham lagi. Terus kalian kerjakan latihan-latihan soalnya supaya pemahaman kalian lebih mendalam ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus memiliki sifat rajin ini ya. Karena dengan memiliki sifat rajin ini juga kita akan disayangi oleh orang-orang sekitar kita ya. Di sini juga Arsa juga dia disayangi oleh ibunya, dia disayangi oleh gurunya juga karena dia memiliki sifat yang rajin. Dia rajin, dia selalu tekun dan bersungguh-sungguh ketika dia mengerjakan pekerjaannya ya. Jadi apa tuh tadi sifat rajin itu apa? Sifat rajin yaitu tekun dan giat dalam melakukan pekerjaannya ya. Dia rajin, giat dalam melakukan semua pekerjaannya. Sudah paham? Nah, kita lanjut ya pada sifat akhlak terpuji yang selanjutnya, yaitu ada sifat percaya diri. Nah, sifat percaya diri ini adalah yakin akan kemampuan atau kelebihan pada diri sendiri. Nah, percaya diri ini jadi kita yakin pada kemampuan apa yang kita miliki. Jadi kita selalu percaya diri ketika kita melakukan sesuatu. Misalnya ibu menyuruh kalian bernyanyi di depan kelas. Nah, kalau kalian percaya diri, pasti kalian akan yakin akan kemampuan yang kalian miliki. Jadi kalian akan langsung maju ke depan untuk bernyanyi sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian percaya diri, kalian tidak grogi-grogi, tidak ragu-ragu untuk menyanyikan lagu yang disuruh oleh ibu. Jadi itu kalian berarti kalau kalian sudah melakukan hal tersebut, berarti kalian sudah memiliki sifat percaya diri ini ya. Nah, sifat percaya diri ini itu bisa kita latih. Bisa kita latih dengan cara kita harus membiasakan diri untuk melakukan hal tersebut ya. Nah, di sini lalu ada percaya akan diri sendiri membuat kita mampu untuk melakukan sesuatu tanpa ragu. Nah, benar tadi seperti yang Ibu katakan. Jadi, ketika kita sudah percaya akan kemampuan diri kita akan melakukan sesuatu tersebut dengan tanpa ragu-ragu. Jadi, kita sudah yakin bahwa kita itu bisa. Nah, jadi kita akan langsung melakukan hal tersebut karena kita sudah yakin bahwa kita bisa melakukan hal tersebut ya. Sekarang kita lanjut. Di sini ada setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kita bisa memanfaatkan kemampuan itu menjadi suatu hasil yang baik dan bermanfaat. Nah, benar sekali ya. Jadi setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ada yang lebih pandai di bidang matematikanya, ada yang lebih pandai di bidang seninya. Nah, jadi hal itu tuh bisa kita manfaatkan untuk menjadi sesuatu hal yang lebih baik, yang bermanfaat. Jadi ketika kita tekuni hal tersebut, itu juga kan menjadikan manfaat bagi kita sendiri. Nah, di sini ada contoh kisah tentang Rasi yang percaya diri menjadi ketua kelas ya. Di sini Ibu bacakan ceritanya. Di sini ada Rasi, anak yang cerdas dan baik. Di sekolah, Rasi disukai oleh teman dan gurunya. Suatu hari di kelas akan diadakan pemilihan ketua kelas yang baru. Teman-teman Rasi menunjuknya sebagai calon ketua kelas. Rasi bersedia karena Rasi yakin dan mampu sebagai ketua kelas. Dengan percaya diri, Rasi berpidato di depan teman-temannya. Teman-teman sangat senang dan bertepuk tangan untuk Rasi. Rasi semakin bersemangat ketika teman-temannya mendukung. Akhirnya Rasi terpilih menjadi ketua kelas. Nah, di sini sifat Rasi sudah menunjukkan bahwa dia sudah memiliki sifat percaya diri ya. Di sini Rasi percaya pada dirinya bahwa dia yakin dia mampu
bisa menjadi seorang ketua kelas. Dia yakin akan kemampuannya sendiri, ya. Nah, di sini Rasi juga percaya diri ketika dia berpidato. Dia melakukan pidatonya dengan percaya diri. Dia tidak ragu-ragu dalam berpidato. Nah, jadi teman-temannya juga mendukung Rasi. Nah, ketika ada orang-orang di sekeliling kita yang mendukung kita, itu juga akan membuat kita lebih percaya diri ya. Jadi sikap percaya diri ini juga didukung oleh orang-orang sekitar kita. Jadi ketika orang-orang di sekitar kita juga percaya pada kemampuan kita, jadi kita akan lebih percaya diri lagi. Kita akan lebih percaya pada kemampuan yang kita punya, sehingga kita akan lebih percaya diri ya. Nah, itu dia. Jadi tadi apa tuh sifat akhlak terpuji percaya diri tadi apa? Percaya diri itu kemampuan yakin akan kemampuan dan kelebihan yang kita miliki ya. Jadi kita harus yakin akan kemampuan yang kita bisa, akan kelebihan yang kita miliki. Kita harus yakin pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak yakin pada diri kita sendiri, bagaimana orang lain akan yakin pada kemampuan kita sendiri ya. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kemampuan kita, apa yang kita bisa lakukan. Kita harus yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, itu dia tadi yang sudah kita pelajari. Itu ada akhlak terpuji yang sudah kita pelajari. Itu yang pertama tadi ada jujur ya, akhlak terpuji jujur. Lalu ada rajin dan percaya diri ya. Nah, jujur, ada yang masih ingat nggak? Jujur itu apa? Sikap jujur. Jujur itu tidak berbohong ya, berkata apa adanya. Tidak melebihkan atau mengurangi ya. Lalu ada sikap sifat rajin. Rajin itu apa? Rajin, giat ya. Giat, tekun dalam melakukan pekerjaan. Lalu yang terakhir ada percaya diri, yaitu yakin akan kemampuan atau kelebihan pada dirinya sendiri. Nah, kalian harus memiliki sifat-sifat tersebut ya. Kalian harus jujur, terutama jujur. Jujur itu harus kalian pegang teguh. Kalian harus bersikap jujur dimanapun kalian berada ya. Sikap jujur ini harus kalian miliki. Ketika kalian jujur, itu kalian akan mudah dipercaya orang lain. Dan ketika kita berbuat jujur, itu juga kan merupakan salah satu amal bagi kita ya, menjadi ladang pahala bagi kita juga ya. Nah, di sini juga ada kisah berhikmah. Ibu bacakan ya kisah berhikmahnya. Di sini ada Salma yang percaya diri. Di sini ada Salma murid kelas 2. Salma anak yang rajin belajar dan patuh pada orang tua. Setiap hari Salma selalu belajar walau tidak ada pekerjaan rumah. Ibu senang melihatnya karena tidak perlu menyuruhnya belajar. Hari itu, Bu Guru memberikan latihan ulangan. Anak-anak yang lain mengeluh mereka belum belajar. Berbeda dengan Salma. Dia dengan percaya diri mengerjakan soal ulangan. Beberapa hari kemudian, setelah ulangan, Bu Guru membagikan hasil ulangan. Salma menerima hasilnya. Dan alhamdulillah nilai Salma bagus. Itulah contoh anak yang selalu rajin belajar. Dia akan percaya diri mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, dari kisah ini dapat kita pelajari bahwa di sini kan Salma merupakan anak yang rajin ya. Dia rajin belajar meskipun tidak disuruh oleh orang tuanya, meskipun dia tidak disuruh belajar oleh gurunya. Dia berinisiatif sendiri, dia belajar dengan kemauannya sendiri. Dia rajin belajar setiap harinya. Jadi ketika gurunya tiba-tiba mengadakan ulangan, dia tetap siap dengan ulangan tersebut karena dia setiap harinya sudah belajar ya. Berbeda dengan anak-anak lainnya yang dia tidak pernah belajar setiap harinya. Jadi mereka ketika tiba-tiba ada ulangan, mereka tidak siap karena mereka belum belajar. Nah, kalau Salma ini karena tiap harinya dia belajar,
Jadi ketika guru melakukan ulangan secara mendadak, dia tetap siap dan dia percaya diri akan kemampuannya karena dia percaya bahwa dia bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik karena setiap hari dia belajar. Nah, percaya diri juga kita harus mengukur juga kemampuan kita sejauh mana kita bisa. Kita harus tahu kemampuan kita itu ada di mana ya. Seperti itunya. Jadi perilaku Salma ini patut kita contoh ya. Jadi selalu belajar, rajin belajar, dia patuh pada orang tua. Nah, sehingga dia dapat percaya akan kemampuan dia sendiri. Dia akan percaya diri, percaya akan kemampuannya. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, apabila kalian masih ada yang belum paham atau yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu. Nanti untuk tugasnya Ibu kasih beberapa soal, nanti Ibu share di WA, nanti kalian kerjakan soal-soal tersebut, nanti kalian fotokan, nanti kalian kirimkan ke Ibu ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Eh, Jangan lupa ya, kalian meskipun kita masih tetap belajar di rumah, kalian jangan malas-malas belajar ya, harus tetap semangat belajarnya. Kalian harus menerapkan sifat akhlak terpuji rajin ya. Akhlak terpuji rajin, jujur, dan percaya diri. Terutama yang jujur ya, kalian harus mengerjakan tugas-tugas yang Ibu kerjakan dengan jujur ya, dengan kemampuan kalian sendiri. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjut pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.